Aku pikir aku mengenalnya, suamiku, pria yang kupilih untuk menjadi teman hidupku. Tapi siapa sangka, pertemuanku dengan sahabat lama justru membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Cinta kami sempurna, atau setidaknya itulah yang kupikirkan. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Dunia yang tak pernah kuketahui, dunia yang selama ini ia sembunyikan dariku. Apa yang harus kulakukan? Bertahan dalam kebohongan, atau pergi sebelum semuanya terlambat? Pertemuan dengan sahabatku membuat aku tahu bahwa suamiku punya dunia lain. Sebuah kisah penuh rahasia, cinta, dan pilihan sulit. Jangan lewatkan kisah ini. Like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah selengkapnya. Hari itu, aku berjalan di sebuah pusat perbelanjaan setelah pulang dari pekerjaanku. Seperti biasa, aku menikmati waktu sendirian sambil mencari beberapa barang kebutuhan rumah tangga. Namun, langkahku terhenti ketika melihat seorang wanita yang sangat familiar. Jantungku berdegup kencang saat aku menyadari bahwa itu adalah sahabat lamaku, Rina. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu sejak dia pindah ke luar negeri. Aku segera mendekatinya dan memanggil namanya. Rina yang tengah sibuk memilih pakaian langsung menoleh, lalu raut wajahnya berubah terkejut dan berbinar saat melihatku. "Alia, astaga, ini benar-benar kamu," serunya sambil memelukku erat. Aku tersenyum bahagia, tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. Kami pun mengobrol sejenak, membicarakan kehidupan masing-masing. Rina terlihat sangat berbeda sekarang, lebih dewasa dan berkelas. Namun, ada sesuatu di matanya yang seolah menyiratkan kebingungan, seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi ragu. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu, karena bagiku yang terpenting adalah bisa bertemu kembali dengan sahabat yang sudah lama hilang dari kehidupanku. Setelah beberapa saat, aku mengajak Rina untuk duduk di sebuah kafe agar kami bisa berbicara lebih nyaman. Kami memesan minuman, lalu kembali tenggelam dalam percakapan panjang. Rina menanyakan kabarku, pekerjaanku, dan tentu saja tentang pernikahanku. Aku pun dengan bangga menceritakan bahwa aku telah menikah dengan pria yang sangat kucintai, Arman, dan kami menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Rina tersenyum samar, tetapi matanya tidak menunjukkan ekspresi yang sama. "Arman, nama yang cukup familiar," gumamnya pelan, seakan ia mengenali nama itu. Aku mengerutkan kening, merasa sedikit aneh dengan reaksinya. Namun, aku tidak ingin terlalu memikirkan hal itu dan hanya menganggapnya sebagai kebetulan. Aku lalu bertanya tentang kehidupannya, apakah ia sudah menikah atau masih sendiri. Rina terdiam sejenak, kemudian menghela napas. "Aku punya banyak cerita, Alia," ujarnya dengan nada yang berat. Aku menatapnya dengan penasaran, merasa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Namun, sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, Rina tiba-tiba berkata, "Alia, bisakah kita bertemu lagi lain waktu? Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting denganmu." Aku sedikit terkejut mendengar permintaannya, tetapi aku mengangguk tanpa ragu. Aku bisa melihat bahwa Rina memang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tampaknya ia butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian. Kami bertukar nomor telepon dan berjanji untuk bertemu kembali dalam beberapa hari ke depan. Setelah pertemuan itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku senang bisa bertemu dengan Rina lagi, tetapi di sisi lain, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal. Aku tidak bisa menghilangkan ekspresi aneh di wajah Rina saat aku menyebut nama suamiku. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu dan meyakinkan diriku bahwa aku hanya berlebihan. Aku kembali ke rumah, disambut oleh suamiku yang tersenyum lembut seperti biasa. Namun, tanpa kusadari, hari itu adalah awal dari terungkapnya sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi dalam kehidupanku. Sejak pertemuan dengan Rina, pikiranku terus dipenuhi oleh keanehan yang kulihat darinya. Aku mencoba mengabaikan itu, tetapi semakin aku berpikir, semakin aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Malam itu, aku berbaring di samping Arman yang sudah tertidur pulas.
Aku menatap wajahnya dalam remang cahaya kamar, mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, suara hati kecilku terus berbisik, mengingatkan kembali ekspresi wajah Rina saat aku menyebut nama suamiku. Arman, nama yang cukup familiar, kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Aku menggigit bibir, lalu menghela napas panjang. Aku tidak boleh berpikir yang aneh-aneh. Mungkin itu hanya kebetulan. Namun, mengapa perasaan ini begitu kuat seolah memberi peringatan? Aku memejamkan mata, berharap rasa gelisah ini akan hilang dengan sendirinya. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Aku melihat Arman masih tertidur, lalu aku bangkit dan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Namun, bahkan saat aku mencoba menyibukkan diri, pikiranku masih melayang ke arah Rina. Aku mengambil ponsel dan menatap nomor yang baru saja kusimpan kemarin. Aku ingin menghubunginya, tetapi aku menahan diri. Aku tidak ingin terlihat terlalu penasaran. Jika Rina memang ingin mengatakan sesuatu, dia pasti akan menghubungiku duluan. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk melanjutkan rutinitas pagiku. Arman akhirnya bangun dan duduk di meja makan, tersenyum seperti biasa. "Pagi, sayang. Kenapa kamu terlihat murung?" tanyanya sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir. Aku menggeleng dan tersenyum kecil. "Tidak, aku hanya sedikit lelah," jawabku, berusaha menyembunyikan kegelisahan dalam suaraku. Arman menatapku sejenak, lalu mengusap tanganku lembut. "Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, ceritakan padaku," katanya. Aku hanya tersenyum samar. Aku tidak mungkin menanyakan tentang Rina dan reaksinya kemarin, karena aku sendiri tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kegelisahanku. Hari itu berlalu seperti biasa, tetapi aku terus menunggu kabar dari Rina. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan pekerjaan, tetapi tetap saja perasaan tidak nyaman ini tidak mau pergi. Saat sore tiba, ponselku akhirnya bergetar, menampilkan pesan dari Rina. "Alia, bisa kita bertemu malam ini? Aku benar-benar perlu bicara denganmu." Jantungku berdegup lebih cepat saat membaca pesan itu. Aku langsung membalas, "Di mana kita bisa bertemu?" Rina mengirim lokasi sebuah kafe yang tidak jauh dari rumahku. Aku melihat jam dan menyadari bahwa Arman sebentar lagi akan pulang. Aku harus mencari alasan agar bisa keluar rumah tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat Arman tiba di rumah, aku mengatakan bahwa aku ingin bertemu dengan seorang teman lama. Ia hanya mengangguk tanpa banyak bertanya. "Jangan pulang terlalu malam," pesannya. Aku mengiyakan, lalu segera bersiap untuk pergi. Dalam perjalanan menuju kafe, hatiku semakin gelisah. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan Rina, tetapi aku merasa bahwa malam ini akan mengubah banyak hal dalam hidupku. Aku tiba di kafe yang telah disepakati dengan Rina. Mataku segera mencari sosoknya di antara pengunjung yang duduk di meja-meja kecil dengan pencahayaan temaram. Di sudut ruangan, aku melihatnya, tampak gelisah sambil memainkan sedotan di gelas minumannya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan mendekatinya. Saat matanya bertemu denganku, ia tersenyum kecil, tetapi senyum itu terasa dipaksakan. Aku duduk di hadapannya, meletakkan tas di samping, lalu menatapnya dengan penuh tanya. "Jadi, ada apa, Rin? Kau terdengar sangat serius di pesan tadi," tanyaku langsung. Rina menggigit bibirnya, seolah ragu untuk mulai berbicara. Tangannya meremas serbet kertas di atas meja. Sebelum akhirnya ia mengangkat wajah dan menatapku lurus-lurus. "Alia, aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. Aku menatapnya penuh perhatian, mencoba memberi ruang baginya untuk mengungkapkan apapun yang ingin ia katakan. Rina menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. "Aku hanya ingin bertanya satu hal dulu," katanya. "Sejak kapan kau mengenal Arman?" Aku mengernyit, merasa pertanyaannya aneh. "Aku bertemu dengannya sekitar 5 tahun lalu kami menikah setelah 2 tahun berpacaran," jawabku jujur. Rina menggigit bibirnya lagi, lalu menunduk. "Jadi kau benar-benar tidak tahu," gumamnya.
lebih kepada dirinya sendiri. Aku semakin bingung. Rin, kalau kau tahu sesuatu tentang suamiku, tolong katakan dengan jelas. Jangan membuatku semakin penasaran, pintaku. Rina menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan, seakan ia sedang berjuang antara ingin memberitahuku sesuatu atau justru menyembunyikannya. Alia, Arman yang kau kenal, mungkin bukanlah orang yang sebenarnya, ucapnya akhirnya. Jantungku berdegup kencang. Apa maksudmu? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Rina menatapku dengan sorot mata penuh simpati, lalu mengambil ponselnya. Ia membuka galeri foto dan memperlihatkan sebuah gambar kepadaku. Saat aku melihatnya, mataku membelalak dan napasku tercekat. Di layar ponsel itu, terlihat Arman, suamiku, berdiri di sebuah ruangan mewah, mengenakan setelan mahal, dikelilingi oleh beberapa pria berbadan besar yang tampak seperti pengawal. Namun yang membuat dadaku semakin sesak adalah seorang wanita yang berdiri di sampingnya, tersenyum lembut sambil memegang lengannya. Wanita itu terlihat begitu akrab dengannya, seakan mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekadar teman. Siapa dia? Tanyaku dengan suara bergetar. Rina menghela napas. Itulah yang ingin aku ceritakan padamu, Alia. Dunia suamimu jauh lebih kompleks dari yang kau bayangkan. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa malam ini adalah awal dari terungkapnya kebenaran yang selama ini tidak pernah kusangka. Tanganku gemetar saat aku menatap foto di layar ponsel Rina. Aku mengenal suamiku sebagai pria sederhana, pekerja keras, dan penuh kasih sayang. Namun, pria dalam foto itu tampak berbeda. Ia terlihat berwibawa, penuh percaya diri, dan yang lebih mengejutkan, ia dikelilingi oleh orang-orang yang tampak seperti pengawal pribadi. Aku mencoba mencari alasan, meyakinkan diriku bahwa mungkin ini hanya kesalahpahaman. Rina, dari mana kau mendapatkan foto ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Rina menatapku dengan penuh simpati sebelum menjawab, aku tidak bisa memberitahumu semua sekaligus, Alia. Tapi aku akan mengatakan yang sebenarnya, sedikit demi sedikit. Aku semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa Rina bersikap seolah-olah aku harus bersiap untuk menghadapi kenyataan yang mengejutkan? Rina menggeser layar ponselnya dan menunjukkan lebih banyak foto. Kali ini, foto-foto itu memperlihatkan Arman di berbagai tempat yang tidak kukenali, di dalam mobil mewah, di sebuah ruangan dengan desain interior mahal, dan yang paling mengejutkan, di sebuah pesta dengan orang-orang berpakaian glamor. Aku menutup mulutku dengan tangan, mencoba mencerna semua ini. Arman bekerja di perusahaan ekspor-impor, dia sering dinas ke luar kota, tapi ini, suaraku melemah. Rina mengangguk pelan. Alia, dunia Arman lebih besar dari yang kau pikirkan. Kau mengenalnya sebagai suami yang baik, tapi ada sisi lain darinya yang mungkin selama ini ia sembunyikan darimu. Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Apa yang kau coba katakan, Rina? Tanyaku, nyaris berbisik. Rina menatapku lekat-lekat sebelum menjawab, Arman bukan hanya pria biasa. Dia punya kehidupan lain yang tidak pernah kau lihat. Aku merasa seolah dunia di sekelilingku mulai berputar. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah kuduga. Apa kau ingin mengatakan bahwa suamiku menyembunyikan sesuatu dariku? Bahwa dia bukan pria yang selama ini kukenal? Tanyaku dengan napas memburu. Rina mengangguk pelan. Aku tahu ini sulit bagimu, Alia. Tapi aku tidak ingin kau hidup dalam kebohongan. Aku ingin kau tahu siapa sebenarnya pria yang kau nikahi. Aku mencengkeram tepi meja, mencoba menenangkan diri. Aku perlu bukti lebih dari sekadar foto, Rina. Jika yang kau katakan benar, aku ingin tahu semuanya. Rina menghela napas sebelum berkata, kalau begitu, aku akan membawamu ke tempat yang bisa membuka matamu. Aku menatapnya dengan ragu, tetapi jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku harus mencari tahu kebenaran ini. Aku harus tahu siapa sebenarnya Arman, suamiku. Aku pulang dengan perasaan kacau. Sepanjang perjalanan, pikiranku terus berputar pada kata-kata Rina.
Aku akan membawamu ke tempat yang bisa membuka matamu. Apa maksudnya? Apakah benar ada sesuatu yang selama ini Arman sembunyikan dariku? Saat aku sampai di rumah, Arman sudah duduk di ruang tamu, membaca sebuah dokumen di tangannya. Ia menoleh dan tersenyum ketika melihatku. Kau pulang lebih larut dari biasanya, katanya lembut. Aku berusaha menormalkan ekspresi wajahku, meskipun dalam hati aku dipenuhi kecemasan. Aku terlalu asyik mengobrol dengan Rina, jawabku singkat. Aku memperhatikan wajahnya, mencari tanda-tanda yang bisa menjelaskan kebenaran yang ingin aku temukan. Tapi Arman tetap seperti yang selalu ku kenal, tenang, penuh perhatian, dan tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi yang mencurigakan. Malam itu, aku sulit tidur. Aku berbaring di samping Arman yang sudah terlelap, tetapi pikiranku terus berputar. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Rina adalah sahabat lamaku, seseorang yang selama ini bisa ku percaya. Tapi Arman adalah suamiku, orang yang telah berbagi hidup denganku selama bertahun-tahun. Aku menutup mata, mencoba mengusir semua keraguan, tetapi bayangan foto-foto yang ditunjukkan Rina terus menghantuiku. Aku akhirnya memutuskan bahwa aku harus mencari tahu sendiri. Aku tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata Rina atau percaya sepenuhnya pada Arman. Aku harus melihat dengan mataku sendiri, apakah benar ada dunia lain yang disembunyikan oleh suamiku. Keesokan harinya, aku menghubungi Rina dan menyetujuinya untuk menemuiku lagi. Aku akan membawamu ke tempat di mana kau bisa melihat siapa Arman sebenarnya, katanya di telepon. Aku merasa gugup, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur sekarang. Saat malam tiba, aku memberi alasan pada Arman bahwa aku akan pergi ke rumah seorang teman. Ia tidak mencurigai apapun dan hanya berpesan agar aku berhati-hati. Dengan hati yang berdebar, aku pergi menemui Rina, tidak tahu apa yang akan kutemukan. Aku hanya tahu satu hal, hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Aku bertemu Rina di depan sebuah gedung tinggi dengan arsitektur modern yang tampak eksklusif. Lampu-lampu kota berpendar di sekeliling kami, menciptakan suasana yang terasa asing bagiku. Aku memandang bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Di sini, tanyaku, mencoba menahan kegugupan. Rina mengangguk sambil melirik ke sekeliling, seolah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti kami. Ini salah satu tempat di mana Arman sering datang. Aku ingin kau melihatnya sendiri, katanya. Aku menelan ludah, merasa langkahku begitu berat saat kami berjalan menuju pintu masuk. Saat kami memasuki gedung itu, aku segera menyadari bahwa tempat ini bukanlah tempat biasa. Interiornya begitu mewah, dengan lantai marmer berkilau dan lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit. Aku melihat beberapa pria berpakaian rapi dan wanita-wanita dengan gaun mahal, semua berbincang dalam suasana yang tampak eksklusif. Jantungku berdetak lebih cepat. Apakah ini dunia lain yang selama ini Arman sembunyikan dariku? Aku mengikuti Rina yang tampaknya sudah mengenal tempat ini dengan baik. Kami berjalan menuju sebuah ruangan di lantai atas, dan saat pintunya terbuka, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di dalam ruangan itu, Arman duduk di sebuah meja panjang dengan beberapa pria lain. Mereka tampak serius membahas sesuatu, sementara di sampingnya seorang wanita cantik duduk dengan anggun, menatap Arman dengan penuh perhatian. Dadaku langsung sesak. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Arman di depanku terlihat berbeda, lebih berwibawa, lebih dingin, seolah ia bukan pria yang selama ini kukenal. Aku ingin berteriak, ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum aku bisa melakukan apapun, tatapan Arman tiba-tiba bertemu denganku. Seketika, ekspresi wajahnya berubah, dan aku tahu bahwa aku telah memasuki dunia yang selama ini ia sembunyikan dariku. Tatapan kami bertemu di udara yang terasa begitu berat. Arman tampak terkejut, tetapi hanya sesaat. Wajahnya dengan cepat kembali ke ekspresi tenang yang selama ini kukenal. Namun, aku tahu ada sesuatu yang bergejolak di balik sorot matanya.
Ia segera berdiri, meninggalkan pria-pria di meja itu dan berjalan ke arahku. Aku merasakan tangan Rina menggenggam lenganku, seolah memberi isyarat agar aku tetap tenang. Alia, apa yang kau lakukan di sini? Suara Arman terdengar datar, namun tegas. Aku ingin menjawab, ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi lidahku terasa keluh. Pikiranku penuh dengan pertanyaan yang berputar-putar tanpa jawaban. Wanita yang duduk di sebelah Arman juga ikut berdiri, melirikku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tampak elegan, dengan gaun mahal yang memeluk tubuhnya sempurna. Jadi, ini istrimu, katanya dengan suara lembut, tetapi ada nada mengejek di dalamnya. Aku merasakan kemarahan perlahan merambat di dadaku. Aku menatap Arman, berharap ia akan segera menjelaskan semuanya. Namun, yang kudapatkan hanyalah keheningan yang menyakitkan. Apa tempat ini, Arman? Apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku akhirnya, suaraku bergetar. Arman menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas pelan. Ini bukan tempat untukmu, Alia. Kita harus bicara di tempat lain, katanya, lalu meraih lenganku, mencoba menarikku pergi. Tapi aku menepis tangannya. Aku merasa seluruh tubuhku gemetar. Bicara di tempat lain. Setelah semua yang kulihat, suaraku meninggi, membuat beberapa orang di ruangan itu mulai melirik ke arah kami. Arman mendekat, kali ini dengan ekspresi serius yang membuat dadaku semakin sesak. Alia, aku akan menjelaskan semuanya. Tapi tidak di sini, katanya dengan nada tegas. Aku menatap Rina, mencari dukungan, tetapi ia hanya mengangguk kecil, seolah menyuruhku untuk mendengarkan Arman terlebih dahulu. Dengan perasaan bercampur aduk, aku akhirnya menghela napas panjang dan mengikuti Arman keluar dari ruangan itu. Aku tahu, setelah ini, hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Aku mengikuti Arman keluar dari gedung itu dengan hati yang dipenuhi tanda tanya. Rina tetap di belakang, seolah memberiku ruang untuk menghadapi ini sendiri. Begitu kami sampai di parkiran yang sepi, Arman berbalik menatapku. Wajahnya serius, matanya menelisik seolah mencoba menilai seberapa banyak yang sudah kutahu. Alia, aku tidak ingin kau tahu tentang ini dengan cara seperti tadi, katanya pelan, tetapi tegas. Aku mengepalkan tanganku. Lalu bagaimana seharusnya aku tahu, Arman? Kau ingin aku terus dibutakan dengan kebohongan. Suaraku meninggi, emosiku meledak setelah menahan semuanya sepanjang malam. Arman menghela napas panjang, lalu bersandar di mobilnya, seakan mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak berbohong padamu, Alia. Aku hanya tidak mengatakan semuanya. Aku tertawa sinis. Itu sama saja. Aku menatapnya tajam. Siapa mereka? Siapa wanita itu? Apa sebenarnya yang kau lakukan di sana? Arman tampak ragu, tetapi akhirnya ia menatapku dalam-dalam sebelum berbicara. Aku bukan hanya pegawai biasa di perusahaan ekspor-impor. Aku memiliki bisnis lain, Alia. Sesuatu yang tidak semua orang bisa tahu. Hatiku berdegup semakin kencang. Bisnis apa? Tanyaku curiga. Arman terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah, dunia yang tidak ingin kau campuri. Aku mundur selangkah. Apa maksudmu? Dunia macam apa ini, Arman? Kau menyembunyikan sesuatu yang begitu besar dariku, dan kau masih berpikir aku bisa menerimanya begitu saja. Arman menatapku, matanya penuh konflik. Aku melakukan ini untuk kita, untuk masa depan kita. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kau pahami dalam satu malam. Aku merasa semakin kehilangan kendali atas perasaanku. Selama ini, aku berpikir suamiku adalah pria biasa, pekerja keras, dan jujur. Tapi kini, aku sadar bahwa aku telah hidup dalam kebohongan. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan menyembunyikan ini dariku, bisikku lirih. Arman menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku akan menjelaskan segalanya, Alia. Tapi pertanyaannya, siapkah kau mendengar kebenaran? Aku menatap Arman dengan perasaan yang bercampur aduk. Kata-katanya masih menggantung di udara, menguji sejauh mana keberanianku untuk mengetahui kebenaran.
Siap atau tidak, aku berhak tahu, kataku tegas. Arman menghela napas panjang, lalu membuka pintu mobilnya. Masuklah, aku akan membawamu ke tempat yang akan menjawab semua pertanyaanmu. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya aku masuk. Rina tetap tinggal di tempatnya, hanya memberikan tatapan penuh arti sebelum aku pergi bersama Arman. Mobil melaju di bawah lampu kota yang mulai redup, membawaku menuju sesuatu yang belum pernah kukenal sebelumnya. Perjalanan terasa sunyi. Arman tidak mengatakan apapun, seolah ingin memberikan waktu bagiku untuk mempersiapkan diri. Aku hanya bisa menerka-nerka kemana ia membawaku, hingga akhirnya mobil berhenti di depan sebuah rumah besar yang tersembunyi di balik pepohonan rindang. Masuklah, katanya. Aku melangkah dengan hati-hati, memperhatikan setiap detail rumah itu. Interiornya begitu mewah, jauh berbeda dengan rumah kami yang sederhana. Di dalamnya, beberapa pria berseragam hitam berdiri dengan sikap waspada. Siapa mereka? Tanyaku pelan. Arman menatapku sekilas sebelum menjawab, mereka bekerja untukku. Aku semakin bingung. Apa maksudmu? Arman mengajakku duduk di sebuah ruangan luas dengan rak buku memenuhi dinding. Ia menuangkan segelas air untukku sebelum akhirnya berbicara. Aku tidak hanya bekerja di perusahaan ekspor-impor, Alia. Aku juga mengendalikan jaringan bisnis yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa kuceritakan padamu selama ini. Dadaku semakin sesak. Bisnis seperti apa? Arman menatapku dalam-dalam. Aku memiliki koneksi dengan banyak orang berpengaruh, termasuk yang bekerja di area abu-abu. Aku tidak melakukan hal ilegal, tapi bisnis ini tidak bisa diekspos ke sembarang orang. Aku menggigit bibir, merasa dunia yang selama ini kukenal mulai runtuh. Jadi, selama ini kau menyembunyikan kehidupanmu yang sebenarnya dariku? Tanyaku dengan suara bergetar. Arman mengangguk pelan. Untuk melindungimu, Alia. Tapi aku tidak yakin apakah aku masih ingin dilindungi atau justru ingin melarikan diri dari semua ini. Aku duduk terpaku, mencoba mencerna kata-kata Arman. Dunia abu-abu, koneksi dengan orang-orang berpengaruh. Semua ini terdengar seperti sesuatu yang hanya ada di film atau novel kriminal, tetapi sekarang aku menghadapinya dalam kehidupan nyata. Melindungiku, ulangku dengan suara bergetar. Dari apa, Arman? Dari dunia yang kau pilih sendiri. Arman menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku tidak bisa membiarkanmu tahu lebih awal, Alia. Ini bukan dunia yang bisa kau pahami dengan mudah. Aku menggeleng. Bukan soal aku paham atau tidak, ini tentang kepercayaan. Aku istrimu, tetapi kau menyembunyikan semua ini dariku. Dadaku terasa sesak. Selama ini aku berpikir bahwa kita adalah pasangan yang saling terbuka. Tapi ternyata aku tidak mengenalmu sama sekali. Arman mengusap wajahnya, tampak frustrasi. Alia, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku membangun semua ini demi masa depan kita. Aku tertawa sinis. Masa depan? Masa depan seperti apa yang kau maksud? Hidup dalam kebohongan. Menjadi istri dari seseorang yang bahkan aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Aku berdiri, merasa marah dan dikhianati. Apakah wanita di ruangan tadi bagian dari dunia ini juga? Arman terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Dia rekan bisnis, tidak lebih. Aku memejamkan mata, mencoba menahan rasa sakit yang mulai menguasai hatiku. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi, Arman. Suasana menjadi hening. Aku merasakan tubuhku gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Arman menatapku dengan tatapan yang dipenuhi rasa bersalah. Alia, aku tidak ingin kehilanganmu, katanya lirih. Aku bisa menjelaskan semuanya jika kau mau mendengarkan. Aku menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Aku tidak tahu apakah aku siap, Arman. Aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri. Apakah aku masih bisa menerima kenyataan ini? Arman meraih tanganku, tetapi aku menepisnya. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang. Aku bangkit dan berjalan menuju pintu, meninggalkan Arman yang masih duduk diam di kursinya. Aku harus memutuskan,
Apakah aku masih ingin berada dalam dunia ini, atau pergi selamanya? Aku berjalan keluar dari rumah besar itu dengan langkah gontai. Kepalaku dipenuhi dengan berbagai pikiran yang berputar tanpa henti. Aku ingin menjauh dari tempat ini, dari segala kebohongan yang selama ini Arman sembunyikan. Udara malam terasa dingin, menusuk kulitku, tetapi tidak sedingin hatiku yang kini penuh dengan kekecewaan. Rina masih menunggu di luar, berdiri dengan ekspresi khawatir. "Alia," panggilnya pelan saat aku mendekat. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang terasa panas. Tanpa berkata-kata, ia membuka pintu mobilnya dan mempersilakanku masuk. Aku menurut, ingin segera pergi sejauh mungkin dari Arman dan semua kebohongannya. Selama perjalanan pulang, Rina tidak bertanya apapun. Ia hanya mengemudi dengan tenang, memberiku ruang untuk berpikir. Aku bersyukur untuk itu. Aku bersandar di jendela, melihat lampu-lampu kota yang berpendar, tetapi pikiranku terus kembali pada Arman. Semua yang ku ketahui tentangnya selama ini ternyata hanya bagian kecil dari kehidupannya yang sebenarnya. Aku merasa bodoh karena tidak pernah mencurigai apapun. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Suara Rina akhirnya memecah keheningan. Aku menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak tahu, Rin. Aku merasa seperti hidup dalam kebohongan selama ini." Rina menatapku sejenak sebelum kembali fokus ke jalan. "Apakah kau masih mencintainya?" Pertanyaan itu menusukku lebih dalam dari yang kuduga. Aku tidak bisa langsung menjawab. Perasaanku terhadap Arman masih ada, tetapi luka yang ia tinggalkan juga terlalu besar. Aku tidak tahu apakah cinta bisa menyembuhkan rasa sakit ini. "Aku tidak tahu," akhirnya aku menjawab dengan suara nyaris berbisik. "Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Rina mengangguk mengerti. "Kau tidak sendirian, Alia. Apapun keputusanmu, aku akan ada di sini untukmu." Aku menoleh padanya dan tersenyum tipis. Setidaknya, di tengah semua kebohongan yang menghancurkan duniaku, aku masih memiliki seorang sahabat yang tulus. Setelah malam itu, aku benar-benar menjaga jarak dari Arman. Aku tidak pulang ke rumah kami, memilih untuk tinggal sementara di apartemen milik Rina. Setiap hari, Arman menghubungiku, tetapi aku mengabaikan semua telepon dan pesannya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh ruang untuk memahami semuanya tanpa pengaruh dari Arman. Tapi meskipun aku berusaha menghindarinya, pikiranku tidak bisa berhenti memikirkan segala hal yang terjadi. Bagaimana bisa selama ini aku hidup bersama seseorang yang memiliki dunia lain yang sama sekali tidak ku ketahui? Apakah aku benar-benar tidak pernah melihat tanda-tandanya? Ataukah aku hanya terlalu percaya hingga mengabaikan semua petunjuk? Hari-hariku berlalu dalam kebingungan. Rina terus mendukungku, tetapi aku tahu ia juga khawatir dengan keputusanku yang terus menggantung. "Kau tidak bisa selamanya menghindarinya, Alia," katanya suatu malam saat kami duduk di balkon apartemen. "Cepat atau lambat, kau harus memutuskan apa yang akan kau lakukan." Aku menghela napas panjang, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. "Aku tahu, Rin, tapi aku tidak ingin mengambil keputusan yang akan kusesali nanti." Rina mengangguk, tetapi tatapannya tetap penuh kekhawatiran. "Pastikan kau mengambil keputusan karena itu yang terbaik untukmu, bukan karena ketakutan atau emosi sesaat." Malam itu, aku merenungkan kata-kata Rina. Aku memang tidak bisa selamanya lari dari kenyataan. Aku harus menghadapi Arman dan mendengar semua penjelasannya, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Keesokan paginya, aku mengambil ponselku dan melihat puluhan pesan yang belum kubaca dari Arman. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengetik balasan. "Kita perlu bicara. Temui aku di tempat biasa." Aku tidak tahu apakah hatiku siap untuk mendengar semuanya, tetapi aku tahu aku tidak bisa terus bersembunyi. Sudah waktunya aku menghadapi suamiku dan mencari tahu apakah masih ada sesuatu yang bisa diselamatkan dari pernikahan kami. Aku duduk di sudut kafe tempat kami biasa bertemu sebelum menikah. Dulu, tempat ini penuh kenangan manis, tetapi kini hanya menyisakan kegelisahan.
Aku memainkan ujung gelas kopiku, mencoba menenangkan diri, tetapi hatiku tetap berdebar keras. Aku tidak tahu apa yang akan Arman katakan, tetapi aku harus mendengarnya. Aku harus tahu sejauh mana kebohongan yang selama ini ia sembunyikan. Beberapa menit kemudian, Arman masuk ke dalam kafe. Tatapannya langsung mencari sosokku, dan begitu menemukanku, ia berjalan mendekat dengan langkah penuh kehati-hatian. Alia, suaranya pelan, seolah takut aku akan pergi sebelum ia sempat menjelaskan. Aku menegakkan punggung, berusaha menunjukkan bahwa aku tidak akan mundur dari percakapan ini. Duduklah, kataku singkat. Arman menurut, tetapi ia tidak langsung bicara. Ia hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, seolah mencari cara untuk memulai. Terima kasih sudah mau bertemu denganku, katanya akhirnya. Aku tidak membalas, hanya menunggu. Aku ingin ia berbicara tanpa aku harus memaksanya. Arman menghela napas panjang. Aku tahu aku telah membuatmu merasa dikhianati. Aku tidak akan menyangkal bahwa aku menyembunyikan banyak hal darimu. Tapi percayalah, aku melakukan itu bukan karena aku tidak mencintaimu. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Kalau kau mencintaiku, kenapa kau tidak pernah jujur? Tanyaku dengan suara bergetar. Kenapa kau membiarkanku hidup dalam kebohongan? Arman menunduk, lalu menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Karena aku takut, Alia. Takut kehilanganmu jika kau tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan pria biasa, aku terlibat dalam bisnis yang tidak bisa diketahui sembarang orang. Aku menelan ludah. Bisnis seperti apa, Arman? Kali ini aku ingin jawaban yang jelas. Aku tidak ingin lagi diputarbalikkan dengan kata-kata samar. Arman terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, aku tidak bisa menjelaskannya sepenuhnya, tetapi cukup untuk kau tahu bahwa aku bekerja dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan besar. Aku berada di dunia di mana kepercayaan bisa berarti hidup atau mati. Aku merasakan tubuhku menegang mendengar kata-kata Arman. Hidup atau mati? Ulangku dengan suara bergetar. Apa maksudmu, Arman? Apakah kau berbahaya? Arman menatapku lekat-lekat, seolah sedang mempertimbangkan seberapa jauh ia harus membawaku ke dalam dunia gelapnya. Aku tidak membunuh orang, Alia, katanya akhirnya. Tapi aku berurusan dengan orang-orang yang bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Aku berada di antara bisnis yang sah dan dunia yang tidak semua orang bisa pahami. Aku menggeleng, merasa semakin sulit menerima semua ini. Selama ini kau menyembunyikan fakta bahwa kau hidup di dunia yang seperti itu. Kau membiarkanku mencintai seseorang yang bahkan aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Arman terlihat semakin frustrasi. Aku tidak ingin kau takut, Alia. Aku melakukan ini semua demi kita, demi kehidupan yang nyaman untukmu. Aku tertawa getir. Nyaman? Apa kau pikir aku bisa merasa nyaman setelah mengetahui semua ini? Apa kau pikir aku bisa tidur nyenyak mengetahui suamiku berhubungan dengan orang-orang berbahaya? Aku menatapnya dengan mata yang mulai basah. Kau tidak pernah berpikir tentang bagaimana perasaanku, bukan? Kau hanya ingin aku tetap ada di sisimu tanpa tahu kebenaran. Arman menundukkan kepalanya, seperti menyadari betapa besarnya kesalahannya. Aku ingin melindungimu, Alia. Tapi aku sadar, kebohonganku justru membuatmu semakin jauh. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Jadi, apa yang kau inginkan sekarang, Arman? Tanyaku dengan suara lebih tenang, meski hatiku masih bergejolak. Arman menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kuterjemahkan. Aku ingin kau tetap bersamaku. Aku akan mencari cara untuk keluar dari dunia ini, asal kau masih mau percaya padaku. Hatiku semakin hancur. Bagaimana mungkin aku bisa percaya lagi setelah semua yang terjadi? Tapi di sisi lain, aku masih mencintainya. Aku benci diriku karena perasaan ini, tetapi aku tidak bisa mengabaikannya. Kini, keputusan ada di tanganku, apakah aku akan tetap berada di sisinya, atau meninggalkannya selamanya. Aku terdiam cukup lama setelah mendengar kata-kata Arman.
Ia ingin aku tetap di sisinya, ia ingin keluar dari dunia yang selama ini ia sembunyikan dariku. Tapi bagaimana aku bisa percaya bahwa semua itu mungkin? Dunia yang Arman bicarakan bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan begitu saja seperti melepas jas yang sudah usang. Jika benar ia terlibat dengan orang-orang yang berbahaya, maka keluar dari sana pasti bukan perkara mudah. Aku menatapnya, mencari kebenaran di matanya. Bagaimana kau bisa keluar dari dunia itu, Arman? Apakah mereka akan membiarkanmu pergi begitu saja? Suaraku lebih lirih dari yang kuharapkan. Arman menggenggam tanganku di atas meja, tetapi aku segera menariknya. Aku tahu ini tidak akan mudah, Alia. Tapi aku bersumpah, jika kau memberiku kesempatan, aku akan melakukan apa saja untuk keluar dari semua ini, ucapnya penuh keyakinan. Aku ingin percaya, aku benar-benar ingin. Namun ketakutan dalam hatiku lebih besar dari keyakinanku pada Arman. Aku mencintaimu, Alia, lanjutnya, suaranya penuh harapan. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, tapi aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirimu. Air mataku menggenang, tetapi aku berusaha menahannya. Cinta saja tidak cukup, Arman, bisikku. Kejujuran dan keamanan juga penting, dan aku tidak yakin bisa mendapatkan itu darimu. Arman menunduk, terlihat putus asa. Aku memejamkan mata sejenak sebelum berdiri. Aku butuh waktu, kataku pelan. Aku tidak bisa mengambil keputusan sekarang. Arman menatapku dengan sorot mata yang menyedihkan, tetapi ia tidak memaksaku. Aku akan menunggumu, katanya akhirnya. Aku mengangguk sebelum berjalan keluar dari kafe. Hatiku terasa berat, tetapi aku tahu aku harus memikirkan semuanya dengan kepala dingin. Aku mencintai Arman, tetapi apakah aku cukup kuat untuk tetap berada di sisinya dengan segala risiko yang menyertainya? Aku belum tahu jawabannya, dan itu yang paling menakutkanku. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Arman terasa begitu berat. Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi pikiranku terus dipenuhi pertanyaan yang belum bisa kujawab. Aku masih tinggal di apartemen Rina, menghindari kepulangan ke rumah yang penuh dengan kenangan tentang Arman. Setiap malam, aku terjaga, memikirkan apa yang seharusnya kulakukan. Rina, yang selalu ada untukku, mencoba menghiburku, tetapi aku tahu ia juga mengkhawatirkanku. Alia, kau harus memutuskan. Tidak baik terlalu lama berada dalam ketidakpastian, katanya suatu malam saat kami duduk di ruang tamu. Aku menghela napas panjang. Aku tahu, Rin, tapi aku takut mengambil keputusan yang salah. Rina menatapku lekat. Keputusan apapun akan selalu memiliki konsekuensinya, Alia. Jika kau memilih tetap bersama Arman, kau harus siap dengan segala risikonya. Tapi jika kau memilih pergi, kau juga harus siap dengan kehilangan dan luka yang akan ditinggalkannya. Aku menggigit bibir, merasa semakin bimbang. Aku mencintai Arman, itu tidak bisa kupungkiri. Tapi apakah cinta cukup untuk mempertaruhkan hidupku? Arman telah berjanji akan keluar dari dunia kelamnya, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa hal itu mungkin? Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan, selalu cemas akan bahaya yang bisa datang kapan saja. Malam itu, aku mengambil ponsel dan mengetik pesan untuk Arman. Aku ingin bertemu lagi. Ada hal yang perlu kita bicarakan. Tidak butuh waktu lama bagi Arman untuk membalas. Kapanpun kau mau, aku akan datang. Aku menarik napas dalam-dalam. Pertemuan ini akan menentukan segalanya. Aku harus membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan perasaan, tetapi juga akal sehatku. Aku tidak ingin menyesal di kemudian hari. Esoknya, aku mengenakan pakaian terbaikku, bukan untuk Arman, tetapi untuk diriku sendiri. Aku ingin merasa kuat, ingin meyakinkan diriku bahwa apapun keputusan yang kuambil, aku bisa menghadapinya. Aku menunggu Arman di taman kecil dekat apartemen Rina. Angin sore berhembus lembut, tetapi dadaku terasa sesak. Aku tahu pertemuan ini akan menentukan jalan hidupku selanjutnya. Tak lama kemudian, Arman datang. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam, terlihat lebih rapi dari biasanya,
seolah ingin menunjukkan keseriusannya. "Terima kasih sudah mau bertemu lagi," katanya pelan. Aku hanya mengangguk, mencoba menenangkan debaran jantungku. "Aku ingin tahu satu hal, Arman," ujarku akhirnya. "Seberapa besar kemungkinanmu bisa keluar dari dunia itu? Apa kau benar-benar yakin bisa melakukannya?" Arman terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku tidak akan berbohong padamu, Alia. Ini tidak mudah. Aku harus memutus banyak hubungan dan mungkin akan ada konsekuensi yang harus kutanggung. Tapi jika itu satu-satunya cara agar aku bisa tetap bersamamu, aku akan melakukannya." Aku menggigit bibir, menahan emosi yang bergejolak di dalam dada. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan, Arman. Aku tidak ingin setiap hari merasa cemas akan bahaya yang mungkin datang. Arman menatapku penuh harap. "Aku mengerti, dan aku tidak akan memaksamu untuk tetap bersamaku jika itu membuatmu menderita. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu, Alia. Aku tidak pernah mencintai wanita lain seperti aku mencintaimu." Air mataku menggenang, tetapi aku menahan diri untuk tidak menangis. "Aku juga mencintaimu, Arman," bisikku. "Tapi cinta saja tidak cukup jika tidak ada kepercayaan dan rasa aman." Aku menunduk, mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku memutuskan untuk pergi, Arman." Suara Arman tercekat, matanya membelalak penuh keterkejutan. "Alia, jangan." Aku menggeleng, mencoba tersenyum meski hatiku hancur. "Aku harus memilih jalan yang terbaik untukku. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian." Arman mengepalkan tangannya, terlihat berusaha menahan emosinya. "Jika itu yang kau inginkan, aku tidak akan menghalangimu. Tapi ingat, cintaku untukmu tidak akan pernah berubah." Aku menahan air mataku dan berbalik pergi, meninggalkan Arman yang berdiri diam di tempatnya. Setelah perpisahan itu, aku kembali ke apartemen Rina dengan langkah berat. Kepalaku terasa penuh, dadaku sesak, tetapi aku tahu keputusan ini adalah yang terbaik. Rina menyambutku dengan tatapan penuh tanya, tetapi ia tidak langsung bertanya. Ia hanya menyodorkan secangkir teh hangat dan menungguku berbicara. Aku menatap cairan hangat itu, mencoba menemukan ketenangan. "Aku memilih pergi dari Arman," ucapku lirih. Rina menatapku dengan mata yang penuh empati. "Kau yakin dengan keputusanmu?" Aku mengangguk pelan. "Ya, aku mencintainya, tapi aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Aku ingin hidup dengan damai." Rina menggenggam tanganku, memberikan dukungan tanpa banyak bicara. Aku tahu ia memahami betapa sulitnya keputusan ini untukku. "Kau telah memilih jalanmu, Alia. Dan aku yakin, seiring waktu, kau akan menemukan kebahagiaanmu sendiri." Aku ingin percaya itu, tetapi rasa sakit di hatiku begitu nyata. Setiap sudut kota ini mengingatkanku pada Arman. Setiap lagu yang kami dengar bersama terasa seperti luka yang terus terbuka. Aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan kesibukan, tetapi bayangan Arman selalu menghantuiku. Kadang-kadang, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar sudah membuat keputusan yang tepat. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen, menatap bintang-bintang di langit. Aku menggenggam ponselku, membaca ulang pesan terakhir Arman. "Jika suatu hari kau merindukanku, ingatlah bahwa aku selalu ada di sini, mencintaimu dalam diam." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tahu aku tidak boleh kembali, aku harus kuat. Tapi hatiku masih menyimpan namanya, dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk benar-benar melupakannya. Hari-hari berlalu, dan aku mencoba menjalani hidupku tanpa Arman. Aku kembali bekerja, menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas agar tidak larut dalam kesedihan. Namun, ada saat-saat di mana aku masih merasa kosong. Setiap pagi aku terbangun dengan kebiasaan lama, mengecek ponsel untuk melihat apakah ada pesan darinya, meskipun aku tahu tidak ada. Setiap malam aku duduk di balkon, menatap langit, bertanya-tanya apakah Arman juga sedang memikirkan aku. Namun, aku menahan diri untuk tidak menghubunginya. Aku harus kuat, aku sudah mengambil keputusan dan harus bertahan dengan itu.
Rina tetap menjadi tempatku bersandar. Ia sering mengajakku keluar untuk sekadar makan malam atau berjalan-jalan, mencoba membuatku melupakan kesedihan ini. Alia, aku tahu ini sulit, katanya suatu malam saat kami makan di kafe kecil. Tapi kau harus percaya bahwa keputusanmu akan membawamu ke kehidupan yang lebih baik. Aku tersenyum tipis. Aku ingin percaya, Rin. Tapi jujur saja, aku merasa hampa. Rina menggenggam tanganku. Itu wajar. Cinta tidak bisa hilang dalam semalam. Tapi kau harus tetap melangkah. Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Aku mengangguk, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku bisa melakukannya. Namun, takdir seolah memainkan perannya sendiri. Suatu sore, saat aku berjalan pulang dari kantor, aku melihat sosok yang sangat kukenal di seberang jalan. Arman. Ia berdiri di dekat mobilnya, menatapku dari kejauhan. Ada kesedihan di matanya, tetapi juga sesuatu yang lain, kerinduan. Jantungku berdegup kencang, dan untuk beberapa detik, aku tidak tahu harus melakukan apa. Haruskah aku berpura-pura tidak melihatnya? Atau haruskah aku menghampirinya? Sebelum aku bisa mengambil keputusan, Arman sudah lebih dulu melangkah ke arahku. Arman berdiri di hadapanku, hanya beberapa langkah jauhnya. Aku bisa melihat kelelahan di wajahnya, seolah ia telah berjuang melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Alia, panggilnya pelan. Suaranya penuh dengan kerinduan, tetapi juga kesedihan yang dalam. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan emosiku. Kenapa kau ada di sini, Arman? Tanyaku, meskipun dalam hatiku aku sudah tahu jawabannya. Aku tidak bisa pergi begitu saja dari hidupmu, jawabnya jujur. Aku sudah mencoba, Alia. Tapi semakin aku menjauh, semakin aku sadar bahwa hidup tanpamu terasa hampa. Aku meremas jemariku sendiri, berusaha tetap tegar. Arman, aku sudah memilih. Aku tidak ingin kembali ke kehidupan yang penuh ketidakpastian, ucapku dengan suara gemetar. Arman menghela napas panjang. Aku mengerti, dan aku tidak datang untuk memaksamu kembali. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku telah melakukan apa yang kujanji. Aku sudah keluar dari dunia itu, Alia. Aku kehilangan banyak hal, tetapi aku tidak menyesalinya, karena yang paling berharga bagiku adalah kau. Mataku membelalak. Kau benar-benar keluar? Tanyaku tidak percaya. Arman mengangguk. Ya, aku membayar harga yang mahal untuk itu, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, dan jika aku bisa memperbaiki semua kesalahanku, aku akan melakukannya. Hatiku bergetar. Aku ingin percaya padanya, tetapi aku juga takut. Aku butuh waktu, Arman, bisikku. Arman tersenyum tipis, penuh kesabaran. Aku akan menunggumu, Alia. Selamanya, jika perlu. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum lirih. Mungkin kisah kami belum selesai. Mungkin ini hanyalah awal dari babak baru yang belum kutuliskan. Aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tetapi satu hal yang kutahu, aku masih mencintainya. Dan mungkin, cinta ini akan menemukan jalannya sendiri, suatu hari nanti. Cinta, pengkhianatan, dan pilihan. Semua telah kulalui. Aku tak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tapi satu hal yang kupelajari, terkadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian. Hidup akan terus berjalan, dan aku akan melangkah dengan atau tanpa dirinya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya.